Yo koso seito tachi. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Arion Sensei. Mari kita lanjutkan matematika kelas 10 barisan dan deret. Sekarang kita akan memasuki part ke-6 teman-teman ya. Kita akan membahas deret geometri tak hingga. Kemarin kita sudah membahas deret geometri. Sekarang kita akan membahas deret geometri tak hingga teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga ini memiliki konvergen dan divergen terbagi menjadi dua, teman-teman ya. Jadi, kalau konvergen, nilai dari rasionya itu di antara min 1 sampai 1. Oke? Di tengah-tengah min 1 sampai 1. Lalu, kalau divergen, nilai rasionya lebih dari sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan min 1. Nah, lalu kalau konvergen, jumlahnya menuju nilai tertentu, ada nilainya. Tapi kalau divergen, hasilnya tak terbatas, infinity, teman-teman ya. Nah, ini contoh dari deret geometri tak hingga yang konvergen, yaitu 1 ditambah setengah ditambah 1/4. Maka bisa kita lihat rasionya adalah setengah, teman-teman ya, karena setengah dibagi 1. Nah, ini di antara min 1 sampai 1, alias pecahan. Jadi kalau konvergen ini rasionya berupa pecahan teman-teman ya. Kalau minus juga boleh, misal R sama dengan min 2/5 gitu ya. Ini juga pecahan dan ini minus. Ini nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting pecahan teman-teman. Lalu contoh lainnya misalnya rasionya itu R sama dengan 3 per berapa ya, 7 gitu ya. 3/7 atau min 1/3 gitu ya. Ini boleh teman-teman ya. Konvergen, ini deret geometri tak hingga yang konvergen teman-teman. Nilainya di antara min 1 sampai 1 untuk rasionya ya. Kalau yang divergen contohnya seperti ini. 1 ditambah 2 ditambah 4 dan seterusnya. Maka ini rasionya adalah 2 teman-teman ya. 2 ini lebih dari 1, oke? Nah, lalu contoh lainnya misalnya R-nya sama dengan berapa ya? 3 atau R-nya sama dengan 10 gitu ya, atau R-nya sama dengan min berapa, min 4 gitu ya, atau R-nya sama dengan min 6 gitu. Ini divergen teman-teman ya. Kalau rasionya seperti ini divergen. Kalau R-nya 1 juga divergen karena ini lebih dari sama dengan 1 teman-teman ya. Jadi kalau R-nya 1 juga divergen. Kalau R-nya min 1 ya kan, min 1 gitu juga divergen. Oke, ini min 1 ya, karena ya kurang dari sama dengan min 1. Min 1 juga termasuk divergen. Jadi, kalau R-nya sama dengan 1, sama dengan min 1, atau lebih dari 1, atau kurang dari min 1, itu namanya deret geometri tak hingga yang divergen, teman-teman ya. Jumlahnya nanti akan tak terbatas, oke? Nah, jadi, setelah kita tahu rasio-rasionya yang konvergen dan divergen, kita bisa lihat di sini rumusnya, teman-teman ya. Jadi, kalau yang konvergen rumusnya seperti ini, ya kan? S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R gitu ya. Nah, ini kalau rasionya berupa ini, teman-teman ya. Oke? Nanti rumusnya seperti ini. Tapi, kalau divergen, rumusnya tidak ada, teman-teman ya. Nggak bisa dihitung, oke? Karena nilainya tak terbatas, teman-teman. Nah, ini berlaku kalau rasionya seperti ini ya, lebih dari sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan min 1. Kalau rasionya seperti ini, berarti deret geometri tak hingganya itu divergen, alias nggak ada jawabannya, alias rumusnya nggak ada, teman-teman ya. Jadi, kita harus pastikan soalnya merupakan konvergen ya. Kita harus pastikan nih, soalnya konvergen atau divergen gitu ya, harus konvergen supaya ada jawabannya, oke? Nah, lanjut teman-teman. Oke, tujuannya masih sama, kita menghitung total akumulasi nilai. Nah, ini kan Sn, sekarang kita akan menghitung S tak hingga, teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat di sini, contohnya kan seperti ini. Rasionya berupa pecahan, yaitu setengah, karena ya R sama dengan U2 dibagi U1, ya kan? U2-nya berapa? 2. U1-nya berapa? 4. Berarti 2 dibagi 4 alias 1/2 gitu ya. Berarti rasionya setengah. Nah, setengah ini konvergen teman-teman ya. Konvergen. Oke?
Nah, convergent. Maka kalau convergent, kita bisa menggunakan rumus yang ini, oke? Nah, jadi kita hitung teman-teman ya, deret geometri tak hingganya, S tak hingganya, jumlah deret geometri tak hingganya. Nah, maka bisa kita lihat di sini, S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. A-nya berapa? A-nya 4, berarti 4 dibagi 1 min setengah, karena R-nya sama dengan setengah. Lalu 4 dibagi setengah lagi, karena 1 min setengah, ya kan? Hasilnya adalah setengah, teman-teman ya. Oke? 1 min setengah, hasilnya adalah setengah, ya. Berarti 4 dibagi setengah nih. Nah, 4 dibagi setengah, ya kan? 4 dibagi setengah sama dengan 4 dikali 2 per 1. Sama aja ya, berarti sama aja 4 dikali 2. Maka 4 dikali 2, teman-teman ya. Sehingga 4 dikali 2 hasilnya 8. Maka deret tak hingga yang ini jawabannya adalah 8, teman-teman ya. Oke? Nah, lanjut teman-teman. Karena kita sudah menjawab contoh soal, kita akan lanjut ke latihan soal. Oke? Nah, ini latihan soalnya, teman-teman ya. Deret geometri tak hingga seperti ini bentuknya. Lalu kita diminta menentukan batas X agar deret ini convergent. Oke? Kan kita belum tahu nih ini convergent apa enggak nih, ya kan? Nah, kita harus menentukan X-nya supaya deret ini jadi convergent, teman-teman ya. Nah, kita hitung dulu nilai rasionya, teman-teman ya. Rasio, ya kan, sama dengan U2 dibagi U1. U2-nya berapa? Ini ya. U2-nya 2X min 1. Lalu U1-nya 1, teman-teman ya. Jadi rasionya 2X min 1. Nah, kita lihat lagi ke belakang, teman-teman ya. Nah, ini batas dari rasionya yang convergent, ya kan? Min 1 sampai 1. Kita tulis lagi di sini, teman-teman ya. Min 1 sampai 1, gitu ya. Maka R ini kita ubah menjadi 2X min 1, ya kan? Karena nilai rasionya 2X min 1. Berarti min 1, ya kan? Ini di sini 2X min 1, oke? Nah, berarti 2X min 1 ini nilainya di antara min 1 sampai 1. Lalu kita semua ruasnya kita tambahkan dengan 1, teman-teman ya. Yang ini kita tambah dengan 1. Oke, yang ini juga kita tambah dengan 1. Yang ini juga kita tambah dengan 1. Ya, begini teman-teman ya. Kenapa ditambah 1? Supaya yang bagian tengah ini tinggal X aja, menyisakan X. Ini kan min 1, berarti kita tambah 1 supaya satunya yang ini hilang, teman-teman ya. Berarti kalau yang ini min 1 ditambah 1, itu kan 0. Nah, kalau yang tengah ini 2X min 1 ditambah 1, berarti hasilnya 2X. Lalu yang paling kanan ini 1 ditambah 1, hasilnya 2. Nah, supaya ini menghasilkan nilai X aja, berarti semua ruasnya kita harus bagi dengan 2 supaya nilainya jadi X ya. Berarti 0 dibagi 2, 2X dibagi 2, lalu 2 dibagi 2. 0 dibagi 2 itu kan 0. 2X dibagi 2 hasilnya X ya. Jadi sudah X ini. Berarti 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Berarti ini jawabannya teman-teman ya. Batas nilai X-nya. Oke, batas nilai X. Jadi ini batas dari X-nya ya. Itu teman-teman. Itu cara menjawab latihan soal yang ini. Simple teman-teman ya. Gampang teman-teman ya. Semoga kalian bisa memahaminya, oke? Yang penting kalian harus tahu dulu bahwa kalau convergent, nilai dari R-nya di antara min 1 sampai 1, oke? Kita lanjut teman-teman, latihan soal yang kedua. Nah, latihan soal yang kedua ini cukup ribet teman-teman ya. Jadi, ini ada nilai A-nya, yaitu 21 alias U1-nya. Lalu ini ada S genap teman-teman. S genap itu berarti jumlah suku-suku yang genap. Yang genap-genap aja itu 10, teman-teman ya. Terus kita diminta menentukan nilai R-nya atau rasionya. Nah, kita tulis dulu nih di sini. S tak hingga itu kan sama aja U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6 dan seterusnya ya. Tak hingga gitu ya. Maka bisa kita tulis ulang S tak hingga ini. U1 itu kan A. U2 itu A dikali R. U3 itu A dikali R kuadrat. Kalau U4 nilainya A dikali R pangkat 3. Kalau yang U5 A dikali R pangkat 4. Kalau yang U6 A dikali R pangkat 5 gitu ya. Ditambah dan seterusnya gitu ya.
Oke? Nah, lalu selanjutnya, kalau yang genap-genap aja, genap ya, genap. Nah, yang genap kan ini nih, U2, ini kan genap nih, ya kan? U4 genap, U6 genap juga, ya kan? Nah, kita tulis di sini yang genap-genap aja, berarti U2 ditambah U4 ditambah U6 dan seterusnya gitu ya. Berarti yang S genap ini sama aja A R gitu ya. Ini ya, 2S U2 ya. Terus AR pangkat 3 gitu ya. AR pangkat 3. Ini sih U4, oke? AR pangkat 3. Terus yang U6 itu AR pangkat 5, teman-teman ya. Oke? Nah, gitu teman-teman, seterusnya. Nah, kalau yang S genap ini, ya kan? S genap ini. Nah, kita bisa lihat yang ini. Kita fokus yang di sini aja, teman-teman ya. Kita hapus dulu kali ya. Ini kita tulis ulang yang ini nanti ya. Jadi S genap, kita tulis ulang lagi di sini. AR ditambah AR pangkat 3 tadi ya. Kayaknya iya, AR pangkat 3, lalu AR pangkat 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, maka kalau dari sudut pandang S genap, kita kan sudah ini merupakan deret baru gitu ya. Maka ini kan suku pertama, ya kan? Ini suku pertama, ya kan? Berarti ini sama aja A gitu ya. Lalu yang ini suku kedua, U2 gitu ya. Berarti rasionya, ya kan? Kita tulis di sini kali ya. Rasionya berarti AR pangkat 3 dibagi AR gitu kan? Ya, berarti rasionya sama dengan R kuadrat gitu teman-teman ya. Nah, kita tulis rumus dari S tak hingga gitu ya. S tak hingga nilainya adalah berapa tadi ya? Sebentar teman-teman. A dibagi 1 min R gitu ya. Ini kan rumus S tak hingga. Berarti kalau S genap, nah A-nya berapa? A-nya ini kan? A-nya ini. Berarti A-nya kita ganti AR gitu ya. Lalu 1 min R-nya berapa? R kuadrat. Berarti ini. Jadi ini merupakan rumus dari S genap. Ketemu rumus S genap. Jadi ini rumus dari S genap seperti ini teman-teman ya. Nah, lalu setelah kita tahu rumus dari S genap seperti ini, kita tulis lagi teman-teman ya. Kita tulis ulang lagi di sini. S genap. S genap sama dengan AR dibagi 1 min R kuadrat gitu ya. S genapnya berapa? Nilainya 10 teman-teman. 10 sama dengan A berapa? 21. 21 dikali R gitu ya. Lalu 1 min R kuadrat teman-teman. Jadi gini ya nilainya ya. Lalu kedua ruasnya kita kali dengan 1 min R kuadrat gitu ya. Jadi yang ini 10 dikali 1 min R kuadrat gitu ya. Lalu yang ini juga dikali 1 min R kuadrat. Berarti kan penyebutnya hilang. Jadi tinggal 21 R gitu ya. Lalu ini kita kali teman-teman. 10 dikali 1, 10 ya kan. 10 dikali R kuadrat, 10 R kuadrat teman-teman. Oke? Sama dengan 21 R gitu. Lalu kita pindah ruas ke kanan semua gitu ya. Berarti ini kan 0. Kok pindah ruas sih? Salah teman-teman. Jangan pindah ruas ya. Nyebutnya salah ya. Jadi kedua ruasnya kita kurangi dengan 10. Lalu ditambah dengan 10R. Nah, 10 kurangi 10 itu kan 0, ya kan? Nah, lalu 10R kuadrat ditambah 10R kuadrat itu hasilnya juga 0. Berarti yang sebelah kiri 0 semua. Yang sebelah kanan berarti 10R kuadrat, ya kan? Ditambah 21R dikurangi 10. Begini, teman-teman ya. Nah, lalu kita pindah lagi teman-teman biar yang 0 di sebelah kanan. Jadi seperti ini ya. 10R kuadrat plus 21R min 10 sama dengan 0. Oke? Maka setelah itu kita faktorkan teman-teman ya. Maka faktornya adalah 5R ya kan min 2 lalu dikali dengan 2R plus 5 gitu ya. Ini merupakan faktornya teman-teman. Nah, lalu kita bisa hitung di sini 5R min 2 sama dengan 0, ya kan? Berarti 5R sama dengan 2.
R sama dengan 2/5, teman-teman ya. Lalu yang ini 2R plus 5 sama dengan 0. Lalu 2R sama dengan min 5. Berarti R sama dengan min 5/2. Nah, berarti kalau seperti ini nggak boleh teman-teman ya. Rasio yang ini nggak boleh karena ini divergen teman-teman. Apa yang min 5/2 ini divergen karena kalau kita bagi ini kan nilainya sama aja. Oh sebentar teman-teman, ketutupan ya. Sorry. Ini nanti ketutupan ini kalau kita tulis di sini di atas kali ya, di atas, oke? Jadi kalau yang min 5/2 ini akan menjadi divergen karena kalau kita bagi nilainya sama aja min 2,5, ya kan? Nah, ini divergen karena ini nilainya kurang dari sama dengan 1, ya kan? Jadi ini divergen teman-teman, oke? Nah, karena ini divergen berarti ini nggak boleh dipakai. Kita buang. Jadi yang kita pakai adalah yang ini. Jadi hasilnya yang ini teman-teman ya, R sama dengan 2/5. Ini jawabannya teman-teman ya. Jadi yang ini divergen nggak boleh. Kalau yang ini convergen. Jadi kita ambil nilai yang ini teman-teman. Ini hasilnya R sama dengan 2/5 teman-teman. Gitu cara menjawabnya. Semoga kalian paham teman-teman ya. Terutama yang bagian ini nih, yang membingungkan ya, cara mendapatkan rumus S genap. Tapi kalau kalian bingung ya cara mendapatkan rumusnya gimana, ya udah ini aja sih teman-teman, langsung pakai aja ya. Langsung pakai aja gitu. Ini rumusnya gitu ya. Langsung pakai aja rumusnya itu seperti ini intinya kalau S genap gitu ya. Nah, lalu kita bahas yang latihan soal untuk kalian teman-teman ya. Jadi ya, ini soalnya ada 10. Nah, nomor 1, 2, 3 gampang ya, tinggal mencari S tak hingga aja gampang. Kalau yang 4 ini diketahui S tak hingganya, lalu R-nya berapa, lalu tinggal mencari A-nya, ya kan? Kalau ini tinggal mencari R-nya. Kalau yang ini mencari U2, ini gampang teman-teman ya, 1 sampai 6 ini gampang. Lalu kalau yang nomor 7 ini berarti X ini kan A ya, A sama dengan X gitu ya. Lalu R-nya sama dengan yang ini dibagi yang ini gitu ya. Lalu ini apa namanya, deret tak hingganya, jadi S tak hingga sama dengan 40. Ya udah teman-teman ya, tinggal kalian hitung aja ini rasionya berapa, lalu nanti ketemu X-nya pasti ya. Tinggal masukin aja rumusnya, oke? Lalu kalau yang nomor 8 ini begini teman-teman. Jadi cara menghitung R di sini adalah S genap, ya kan? Tadi kan udah tahu ya S genap ya. S genap dibagi S ganjil. Ya kan? S genap dibagi S ganjil nilainya sama dengan R teman-teman ya. R sama dengan S genap dibagi S ganjil. Nah, lalu cara mendapatkan S genapnya berapa? Gimana sensei? Cara mendapatkan S genap itu S tak hingga ya kan dikurangi S ganjil. Nah, nanti ini menghasilkan S genap teman-teman ya. Oke, gitu teman-teman. Jadi gampang ya. Ini cari dulu S genapnya dengan cara S tak hingga dikurangi S ganjil. Lalu, cara mendapatkan rasionya adalah S genap dibagi S ganjil. Oke? Itu mendapatkan rasionya. Kalau yang ini sama aja yang latihan soal tadi ya, teman-teman. Bisa kalian kerjakan pasti ya. Tinggal lihat latihan soal yang tadi, terus kalian coba sendiri gitu ya. Kalau yang nomor 10 ini juga sama latihan soal yang tadi. Menentukan batas X agar konvergen. Nah, itu aja teman-teman ya untuk latihan soalnya. Tulis jawaban kalian di kolom komentar, teman-teman ya. Nanti bakalan sensei koreksi teman-teman jawaban kalian apakah sudah benar atau belum, oke? Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang ini. Jadi kita sudah menyelesaikan part ke-6 yaitu deret geometri tak hingga. Video selanjutnya kita akan membahas part ke-7 yaitu bunga tunggal versus bunga majemuk. Ini merupakan part terakhir teman-teman ya, yaitu bunga tunggal versus bunga majemuk. Oke? Jadi itu aja teman-teman ya. Untuk video berikutnya kita akan membahas bunga tunggal versus bunga majemuk part ke-7 teman-teman. Nah, jadi itu aja teman-teman ya. Kalian bisa menanyakan apa aja teman-teman ya di kolom komentar. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Pertanyaan apa aja seputar deret geometri tak hingga ini. Apabila kalian masih belum paham, mau tanya latihan soal atau apapun boleh teman-teman ya. Oke? Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton materi pembahasan barisan dan deret part ke-6.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, atau part ke-7, atau part terakhir. Dadah! Mata nih!